Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial, Bapak Ustadz Haji Effendi dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak narasumber yang telah memberikan wawasan kepada kita semua, juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung pada pertanyaan yang terkait dengan regulasi atau perwal. Saya mentelaah tadi bahwa perwal, baik perwal nomor 26, nomor 2 dan terakhir nomor 93 kalau nggak salah. Ya, nomor 3. Nah ini apakah itu sebelum perubahan itu hanya merubah menambah pasal atau ayat? Karena saya khawatir kalau kami mempelajari khawatirnya apakah nanti terjadi tumpang tindih antara perwal yang satu dengan yang lain. Mohon nanti dijelaskan. Bukan perwal yang sudah baru, berarti harusnya yang sebelumnya mestinya gugur. Selanjutnya terkait dengan SSH, standar satu harga. Sebaiknya atau saya usul bagi penerima hibah agar tidak ada kesalahan kekeliruan, mohon kiranya yang terkait menyiapkan atau memberikan SSH pada pihak yang menerima hibah. Itu usulan kami supaya kami tidak harus mencari-cari, kadang-kadang mencari lewat online itu kan harga juga beda-beda. Kalau menurut kami harga yang bagus sekian, harga itu beda-beda. Ada yang 1 juta, ada yang 500. Nah ini patokan yang pas untuk pemerintah Tangsel itu yang seperti apa? Oleh karena itu pentingnya adalah SSH disosialisasi juga, diberikan secara tertulis. Yang poin ketiga terakhir, pertanyaan bahwa pemberian atau pelaksanaan itu yang terkait dengan keuangan, apakah harus non tunai atau bisa tunai atau dua-duanya bisa dilakukan? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini luar biasa, pertanyaannya tajam terus. Ya, dulu waktu bertemu pertama, Pak, izin saya menjawab. Apakah tidak terjadi overlap terhadap pasal ayat per ayat, pasal per pasal dari perwal 2, 2021, perwal 26, 2023, 2024? Tidak. Tadi saya juga ceritakan, perwal 22, 66 ayat, sekian pasal. Perwal 26, 2022, itu hanya dirubah, ditambah, dikurangi 12 ayat. Pasal 93 ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Perwal 93. Nah, kenapa tadi Bapak bilang tidak dicabut? Karena belum mencapai 50% dari pasal-pasal 66. Tadi saya tujuh jumlah. Pasal perwal 26 hanya 12 pasal yang dirubah ditambah. Perwal 93 hanya 9 pasal, berarti hanya 21. 66 kurang 21 tinggal 45. Berarti kan belum 50%, makanya tidak dicabut. Nah, kenapa ini yakin tidak overlap? Karena Pak, mohon maaf, kami dengan Pak Effendi dengan Pak Mir membahas pasal per pasal. Kira-kira pasal apa sih yang masih perlu? Pasal mana yang tidak perlu? Contoh, Inspektorat pada waktu permohonan 02 melakukan verifikasi terhadap permohonan hibah, tapi sekarang dihapus dengan perwal 26 dan 23. Inspektorat tidak melakukan review terhadap proposal atau pengajuan yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian, tapi nanti direview
dia merebut RKPD. Itu salah satu. Yang kedua, kemarin masih terjadi di Batu Bara. Ini uang kalau nggak habis, kita apain ya? Tapi diperjelas dengan Perwas 93 2022, kembalikan. Tidak boleh, kembalikan. Laporan realisasi penggunaan uang 23, tanggal 23. Laporan saksi sisa anggarannya tanggal 5. Mau saya masukkan di sisa silpannya tim sos. Sebenarnya kita nanti silpa apa sih Kak? Sisa biaya kita kurang. Nanti akan ketahuan di 31 Desember. Jadi saya yakin, aku yakin bahwa ini tidak terjadi Pak. Oleh terhadap pasar. Tidak kemungkinan nanti 2023, 2024 kalau memang terjadi perkembangan terjadi perubahan regulasi di pusat, bisa saja perlawanan 22 itu dicabut. Karena kalau memang pasal-pasalnya sudah lebih dari 32 pasal yang dirubah, 30 pasal yang dicabut, baru dirubah. Jadi jangan dianggap bahwa Perma 02 dengan keluarnya Perwa 93, Perwa 02 dan 26 tidak berlaku, tidak. Makanya dikatakan, agak nakal nih kalau ngomong. Makanya dikatakan Perwa 26 2022 ada merupakan perubahan Pak. Bu, perubahan, bukan penggantian. Jadi casingnya memang casing itu, cuma diganti checkpadnya dan jadi Perwa 26 2022 merupakan perubahan Perwa 2 2021, perubahan ke-1 sebanyak 12 pasal. Di situ ada yang tambah, ada yang kurang. Nah, Perwa 93 2022 merupakan perubahan Perwa kedua, Perwa 02 yang salah satu poin yang paling penting yang tadi pasal 25. Sisa anggaran kembalikan. Paling lama tanggal 5 hari sebelum Lebaran. Dan ada pasalnya dikurangi, ditambah juga pasal 9H. Ditambah dengan SKTJN. Jadi ada yang dikurangi Pak, ada yang dikurangi. Itu namanya perubahan. Bola detek gua yang tadinya detek ini kok aja Pak. Detek sirap, berubah. Tapi kalau ganti sini itu bikin aja rumah, bikin rumah baru. Kasarnya kayak gitu loh kata orang Betawi. Pak, bisa terima pun maaf. Kamu yang tangkap tidak anak itu. Oke. Nanti bisa ditambah dengan Pak Haji dengan mengenai SSK, idealisnya emang kayak gitu. Harus disosialisasikan, minimal diberikan. Nah kalau kita sudah berikan SSK itu kepada penerima hibah, kalau salah kan dewan juga gampang. Itu prototip itu SSK sudah ada. Tak pakai pasir bisa beda. Di sini ini pasir 25 2,5 juta satu untuk ini 3 juta satu. Ini nggak boleh. Nah nanti Pak Dinas yang menjawab. Sudah ada itu SSK. Nah pertanyaan terakhir, kenapa nggak tunai sih? Ya kalau tunai mah enak, tapi pulang dari saya dibagi. Nah, di dalam pengelolaan uang ini ada aturannya. Siapa yang mengeluarkan aturannya? Bendahara negara. Siapa yang masuk bendahara negara? Sri Mulyani. Jadi kita mengelola uang di Pemda ini mengacu pada aturan pemerintah pusat, Pak. Itu pun masih banyak kecolongan di Dirjen Pajak. Ya, aturan sudah begitu Pak. Tapi masih ada. Itu kan tergantung manusia. Jangan dianggap di masjid nggak ada nolong. Jangan dianggap di yayasan nggak ada nolong. Pak, tahun 96 Quran dicolong, dikorupsi, ingat nggak? Kementerian Agama. Bukti fakta. Oh maaf ini. Itu loh. Jadi makanya sekarang pemerintah berupaya non-cash transaction. Nah, siapa yang menyarankan? Maaf Pak PDB. Kami dari BPK. Pak, bagaimana kalau kita jangan sampai ada uang bersumberan? Kita fixing transfer. Fixing transfer. Saya pikir akan lebih mudah. Ke satu, aman Pak.
sementara Bapak bawa uang 200 juta di jalanan, saya was-was, atau ada yang begal atau apa, dihipnotis, ngurus itu uang. Kenapa bertanggung jawab? Karena ketika uang itu Bapak tidak diserahkan kepada penerima hibah, baik Polda maupun Pemda, semuanya pertanggungjawaban dari Bapak. Ketika Bapak keluar dari halaman, Bapak mengatakan SDM hilang, itu Bapak Bapak harus kembalikan kepada negara sebesar 200 juta. Itu, saya nggak inginnya gitu. Uang itu dibayar ke luas rumah, menurut saya itu dibayar, langsung bayar nih. Saya mau pulang, saya mau beli apa, beli apa. Tapi aturan, kata Menteri Keuangan, coba kita lakukan di Indonesia bagaimana. Tapi ya korupsi jalan terus, yang ini yang ini terus. Itu kan tergantung manusia. Jadi aturan sudah menetapkan Pak, bahwa itu adalah transfer. Ya, hanya walaupun, maaf, 100.000 Bapak dimintakan macam ini. Nggak ada Bapak langsung. Karena apa? Nanti dipertanggungjawabkan oleh beliau. Itu loh. Pernah terjadi begini. Ini pernah terjadi Pak. Saya kita sedikit ngomong. Pada waktu saya berusaha dinas pendidikan di Kabupaten Tangerang, ya, ada bendahara dinas pendidikan ngambil uang ke bank. Uang Pak, 600 juta buat gaji, itu parah dengar nih. Habis itu, dia uang itu ditaruh di mobil kiri, dia sholat dulu, uang itu hilang. Nah, udah kita syaratkan untuk mengganti, makanya dia jual. Coba posisi terakhir, aman. Kalau saya sebagai kata-kata kuasa pengguna anggaran, saya di bendahara saya tidak ada korban Pak. Betulkah Pak PD ngambil uang 600? Oh, luas Indonesia, aman. Aman gitu. Makanya jawaban saya Pak, undang-undang atau peraturan pengelolaan keuangan negara termasuk di Perwal 2022 pengelolaan keuangan negara itu mengatakan tidak ada cash transaction, tapi non cash transaction. Itu saran dari BPK. Ya gitu loh. Sehingga itu dia. Barangkali itu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan saya untuk SSA barangkali tadi SSA. Oke ya, Pak. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Effendi. Lalu di sini hadir Bapak Muhammad Saleh Musa dari Kabin Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, Bapak Saiful Bahri dari Subkor Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, Pak Rahmat Andi sebagai staf khusus Wali Kota Bidang Kerjasama, Pak Hamdani hadir di sini, dan juga para peserta kegiatan yang berbahagia. Tentu saja alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menghadiri sosialisasi Perwal nomor 93 tahun 2022 terkait perubahan kedua atas Perwal nomor 22 tahun 2021 tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah bansos Peraturan Wali Kota nomor 2 tahun 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah sebagai umat Muslim kita semua dapat menjalankan sunnah-sunnahnya yang dijaga. Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya saya ditodong ini sama Pak apa ini? Karena sebenarnya saya lagi kegiatan nanti di atas bersama Kes Bangkok, tapi nggak apa-apa. Ini kegiatan di Insos, Tangsel juga, dan saya senang sekali bertemu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin berdiri kali ya? Tadi di atas kecil ruangannya, di sini besar, ini harus berdiri ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung kegiatan hari ini. Tentu saja di sini dari 75 yayasan ya atau pihak yang sudah menerima ataupun akan menerima bantuan sosial. Di mana aturan-aturan terkait administratif ini Bapak Ibu penting sekali untuk kita patuhi, karena
berapa perak pun, berapa rupiah pun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD, melalui dinas sosial ini harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya, karena ini adalah pertanggungjawaban yang penting sekali karena ini adalah anggaran, yaitu anggaran pemerintah. Bagaimana saat pelaporan pertanggungjawaban ataupun pengajuan harus melalui prosedur-prosedur yang sesuai dengan tata cara ataupun tata cara pengajuan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja saya singkat saja atas nama Pak Wali Kota dan Pemkot Tangsel berharap bahwa anggaran yang dihibahkan ini Bapak Ibu bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat demi kepentingan organisasi ataupun yayasan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat. Jadi saya benar-benar ketikkan apa yang sudah dihibahkan dan akan dihibahkan mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Bapak Ibu, tentu saja tadi sudah disampaikan mungkin ya oleh narasumber sudah selesai. Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila menjelang bulan suci Ramadan kami jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki kealpaan ataupun kesalahan kata ataupun perbuatan. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf oleh Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan ibadah suci kita di bulan Ramadan juga bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi sudah ngobrol saya di atas Pak Pedi terkait Kesbangpol ya. Bagaimana bulan suci Ramadan ini tetap memberikan kesejukan bukan hanya bagi umat muslim tapi bagi seluruh umat beragama yang ada di Tangerang Selatan. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu dari yayasan ataupun secara personal yang non muslim, saya juga insya Allah bersama jajaran Forkopimda menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh umat beragama selama bulan suci Ramadan. Dan ingat di bulan suci Ramadan ada hari besar juga umat Nasrani, saudara kita, keluarga kita, yaitu Isa Al-Masih. Jadi mohon juga untuk kita menjaga kondusivitas selama bulan suci Ramadan. Dan saya berpesan nanti kepada organisasi ataupun yayasan ada surat edaran bersama Wali Kota, MUI dan Kemenak yang akan ditandatangan oleh Pak Wali Kota untuk dipahami dan dilaksanakan. Kita sebagai masyarakat Tangsel tolong dilaksanakan, dipatuhi dengan baik. Karena surat edaran ini adalah yang harus dipatuhi. Apa saja yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadan untuk menjaga kondisivitas dan kerukunan kita semua sebagai umat muslim dan sebagai umat beragama di Tangerang Selatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan singkat sekali. Izin Pak Apedi, Pak Andi, Pak Mdani, saya kebetulan ada agenda lain di kantor. Saya tidak bisa meninggalkan karena sudah masuk jam 4 jadwalnya saya pertemuan. Saya sekali lagi senang sekali ketemu Bapak Ibu sekalian. Saya sangat terhormat dan sangat senang sekali. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di kesempatan yang baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Pilar Sagaisan yang telah memberikan sambutan dan arahan. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Masuk jalan.